Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwati fillah dan para pemirsa dari JTV dimanapun Anda berada, azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini adalah merupakan rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita duduk bersama untuk melanjutkan pembahasan kita dari Kitab Tauhid. Pembahasan kita di kesempatan ini adalah babun minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Bab termasuk iman kepada Allah, sabar atas segala takdirnya. Termasuk iman kepada Allah adalah apa? Sabar atas segala takdirnya. Sabar itu ada 3 macam. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah hatta tu'adda. Kesabaran yang pertama adalah sabar di atas ketaatan kepada Allah. Sabar di atas ketaatan kepada Allah. Ya, sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Contohnya seperti apa? Salat, puasa, dan perintah-perintah lainnya. Ini sabar yang pertama. Sabar yang kedua adalah sabar dalam menjauhi maksiat Allah. Sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat. Ya. Bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga adalah sabar dari takdir Allah yang menyakitkan. Kalau contoh dari sabar menjauhi maksiat Allah, contohnya apa? Menjauhi kesyirikan dan berbagai bentuk perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar dalam menjauhinya. Ya, jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah. Bersabar dalam hal ini. Yang kedua adalah sabar terhadap takdir Allah yang menyakitkan, yang pahit. Apa contohnya? Seperti kematian keluarga. Ini bersabar dengan kematian keluarga, ini adalah bersabar atas takdir Allah. Para ulama menjelaskan bahwa pada umumnya disusun urutannya adalah yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya terdapat yang pertama adalah mengharuskan diri untuk berbuat. Mengharuskan diri untuk berbuat. Bersabar sampai perbuatan tersebut dikerjakan. Berarti dituntut ada perbuatan. Perintah untuk sholat. Jadi maksudnya bersabar di atas ketaatan kepada Allah berkaitan dengan perintah sholat adalah mengharuskan diri untuk sholat. Jadi ada mengharuskan diri untuk sholat. Bersabar, mengharuskan diri untuk salat, sampai kemudian salat tersebut dilaksanakan. Puasa, mengharuskan diri untuk berpuasa, terkait dengan puasa Ramadan yang wajib. Sampai puasa tersebut dilaksanakan.
perintah berjilbab untuk menutup aurat terkait dengan wanita yang telah balik. Bersabar untuk bisa memakainya sesuai dengan syariat. Sampai dia mengenakan jilbabnya, menutup auratnya. Berarti ada yang diharuskan dan ada perbuatan yang dituntut. Yang kedua adalah sabar dari berbuat maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini hanya menuntut apa? Untuk meninggalkan. Hanya meninggalkan. Tidak berbuat apa-apa. Larangan berjudi. Apa yang harus dikerjakan? Tidak berbuat apa-apa. Jangan bermain judi. Selesai. Larangan minum khamar. Apa yang harus dikerjakan? Jangan minum. Tidak berbuat apa-apa. Larangan berdusta. Apa yang harus dikerjakan? Tidak berbicara. Selesai. Adapun yang ketiga adalah sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sabar yang ketiga ini tidak menuntut perbuatan. Tidak melakukan sesuatu dan juga tidak meninggalkan sesuatu. Menerima saja. Karena tidak ada pilihan yang lain. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan perbuatan Allah. Terkait dengan takdir Allah. Menerima. Tidak ada pilihan yang lain. Karena itu telah terjadi. Itu adalah ketetapan Allah. Itu adalah ketentuan Allah. Ya, tidak dituntut untuk berbuat sesuatu. Adapun terkait dengan orang per orang, terkait dengan orang per orang, bisa jadi bagi seseorang meninggalkan maksiat itu lebih berat daripada melakukan suatu ketaatan. Iya atau tidak? Apa contohnya? Kurang keras. Ada kedengaran Pak ya? Ya. Merokok. Kalau orang per orang, pada sebagian orang meninggalkan maksiat ini lebih berat daripada untuk melakukan suatu amal ketaatan. Mudah baginya untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi untuk meninggalkan maksiat berat. Contoh yang lain, seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang digoda oleh istri Al-Aziz, istri dari penguasa, cantik jelita, hartawan, wanitanya mau, wanitanya yang berhasrat. Tidak ada orang. Ya, di kamarnya sendiri. Dia yang punya kekuasaan di situ. Artinya berapa persen kemungkinan untuk terjadi maksiat? Jangan bayangkan Pak, kalau posisi Bapak di posisi Nabi Yusuf alaihissalam. Tamat riwayat. Selesai. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat atau tidak? Wanitanya penguasa, kaya raya, cantik, dia yang mau. Yang laki-lakinya juga berhasrat. Pada satu kondisi ini lebih berat daripada untuk melakukan ketaatan. Dan demikian juga untuk jenis sabar yang ketiga. Sabar terhadap takdir Allah pada sebagian orang ini lebih berat. Meninggalnya orang tuanya, meninggalnya anaknya. Ini lebih berat, lebih menyesakkan dadanya. Ya.
Ya, seakan-akan oksigen itu kurang. Berat rasanya, beban. Dan musibah yang ketiga ini, kalau bahasa sekarang, itu butuh berhari-hari untuk move on. Apa itu move on itu? Untuk bisa bangkit lagi, untuk bisa bergairah hidup lagi, untuk semangat lagi. Ini tidak mudah. Tetapi pada umumnya, dijelaskan oleh para ulama, yang paling utama adalah apa? Untuk melakukan ketaatan. Karena dia berbuat sesuatu. Yang kedua meninggalkan. Zina tadi ditinggalkan. Dia pergi selesai. Tidak berbuat apa-apa. Nah, pembahasan kita adalah terkait dengan pembahasan yang ketiga. Sabar terhadap takdir. Ini ada 3 jenis jenis sabar, dan penulis rahimahullah taala mengkhususkan pembahasan terkait dengan apa? Sabar terhadap semua ketentuan takdir Allah tabaraka taala. Apa sebab? Karena ini terkait dengan rububiyatullah. Terkait dengan perbuatan Allah. Allah lah yang mengatur seluruh makhluk. Dan Allah lah yang menetapkan takdir mereka semuanya. Ini terkait dengan rububiyatullah. Iman dengan rububiyah Allah. 6. Sekali lagi, apa hubungannya? Hubungannya antara bab pembahasan kita, termasuk iman kepada Allah, adalah sabar atas segala takdirnya. Apa kaitannya dengan tauhid? Di sini penulis ingin menjelaskan tentang wajibnya bersabar terhadap takdir Allah. Hukumnya wajib. Dan kebalikannya adalah haram hukumnya marah, tidak rela dengan takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Dan hal ini bisa menafikan kesempurnaan tauhid. Mengurangi kesempurnaan tauhid. Tidak terima marah dengan ketentuan takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Maka di sini sekali lagi penulis ingin menjelaskan tentang wajibnya sabar atas berbagai takdir Allah tabaraka wa ta'ala. 6. Ada berapa jenis kesabaran tadi? Ada 3. Kalau secara umum yang paling utama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat pada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga adalah sabar dari takdir Allah yang menyakitkan, atau takdir yang pahit. Kemudian berikutnya adalah pembagian manusia ketika ditimpa musibah. Ada beberapa kondisi ketika seseorang ditimpa musibah. Ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama adalah marah. Tidak menerima dengan takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini hukumnya adalah dosa besar. Orang yang marah dengan ketentuan takdir Allah tabaraka wa ta'ala, maka hukumnya apa? Dosa besar. Dan ini bisa mengantarkan kepada kekufuran. Sekali lagi, bisa mengantarkan kepada kekufuran. Ya, dia tidak menerima dengan hatinya. Dia marah. Dia tidak menerima dengan lisannya. Maka keluar doa celaka, umpatan-umpatan. Ya. Doa-doa celaka, kutukan dari lisannya menunjukkan bahwa dia tidak menerima takdir Allah.
Atau yang ditunjuki dengan anggota tubuhnya. Apa yang bisa kita lihat? Contoh nampar pipi, ya, menjambak-jambak rambut, apalagi sampai ada yang guling-gulingan, ya, ada yang merobek-robek baju, ya, ada yang sampai juga cubit-cubit tangannya sendiri, menyakiti dirinya sendiri, ya. Ini adalah semuanya bentuk apa? Kemarahan, menunjukkan bahwa dia tidak menerima takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan hukumnya apa? Dosa besar. Yang kedua adalah seseorang ketika ditimpa musibah, kondisinya dia bersabar, dan sabar terhadap musibah hukumnya apa? Wajib. Sepakat para ulama mengatakan bahwa sabar terhadap musibah hukumnya adalah wajib. Sabar dengan hatinya, sabar dengan lisannya, sabar dengan anggota tubuhnya. Meskipun itu berat baginya, meskipun dia tidak menyukai kondisinya, tetapi dia berusaha untuk sabar. Dia berusaha untuk tidak marah. Dia berusaha untuk menerima ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini tingkatan yang kedua, sabar ketika ditimpa musibah. Kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, dan ini lebih tinggi daripada kondisi yang kedua. Tidak hanya sekedar sabar, tapi dia ridho. Dan ini hukumnya adalah mustahab. Hukumnya adalah sunnah. Kalau sabar tadi hukumnya apa? Wajib. Ridho dengan ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala hukumnya apa? Hukumnya adalah mustahab. Sunnah. Kenapa? Disebabkan kesempurnaan ridhonya kepada Rabb-nya. Kesempurnaan ridhonya kepada Rabb-nya. Jadi ketika dia mendapatkan nikmat, ataukah dia mendapatkan niqmah, bedanya ain dan qaf. Ni'mah, nikmat, lawannya adalah niqmah. Apakah dia mendapatkan nikmat, ataukah dia mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai, yang dia benci? Menurut pandangannya itu sama saja. Dia ridho dengan ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang dilihatnya adalah Allah yang telah menentukan takdirnya. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia ingat ini adalah merupakan takdir Allah. Allah yang memberikannya. Allah yang telah mentakdirkannya. Ketika dia tidak mendapatkan nikmat, dia mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak dia sukai, dia ridho dengan ketentuan Allah Tabaraka Ta'ala. Bukan karena musibahnya. Kalau musibahnya tentu pahit, tidak enak. Tapi yang dilihatnya apa? Yang dilihatnya adalah yang mentakdirkan musibah tersebut adalah Allah Tabaraka Ta'ala. Maka dia ridho. Yang dia lihat adalah ini datangnya dari siapa? Datangnya dari Allah Tabaraka Ta'ala. Itulah yang membuatnya ridho. Nah, ini lebih utama daripada yang hanya sabar saja. Yang ketiga, dan ini adalah a'lal maratib, tingkatan yang paling tinggi. Seseorang ketika ditimpa musibah, dia bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Karena dia tahu bahwa semua musibah itu akan menggugurkan dosanya. Maka dia lihat dengan kacamata yang positif, dia lihat bahwa musibah yang dialami adalah baik untuknya, untuk menggugurkan dosanya. Dan bisa saja seseorang akan terus ditimpa musibah sampai dia berjalan di atas muka bumi ini dengan tidak lagi memiliki dosa sama sekali. Disebabkan kenapa? Musibah yang dialaminya. Dan dia meyakini bahwa dengan musibah tersebut Allah akan angkat derajatnya. Berarti dia akan mendapatkan apa?
mendapatkan pahala. Kalau demikian maka bertambahlah imannya. Justru dengan musibah tersebut dia bertambah apa? Bertambah imannya. Betapa banyak orang yang ditimpa musibah bertambah imannya. Apa sebab? Ingat kepada Allah, dia kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kembali kepada Allah dan bertambah imannya. Berarti ini baik atau buruk? Baik atau buruk? Kalau lihat dari sisi musibahnya, baik atau buruk? Pahit, menyakitkan, menyedihkan. Iya atau tidak? Tapi kalau dilihat dari hikmah dari musibah tersebut, dengannya Allah jadikan penyebab digugurkannya dosa-dosanya. Bisa jadi seseorang tidak serius dalam taubatnya sehingga Allah tidak menerima taubatnya. Dengan musibah tersebut, otomatis dosanya Allah ampuni. 6. Ma yusibul mu'min min hammin wala ghammin wala syai' illa kafara lahu biha. Tidaklah seorang mukmin ditimpa kesedihan, nestapa, ataupun sesuatu yang lainnya, melainkan itu akan menggugurkan dosanya. Hatta syaukah yushaku biha. Sampai sekalipun duri yang menusuknya, itu pun juga bisa menggugurkan dosanya. Maka ini tingkatan yang ke berapa? Yang keempat. Bersyukur. Ya. Maka kita dapati ada di antara ikhwah kita yang ditinggal anaknya. Ya. Dan menurut pengakuannya dia bisa bersyukur kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Ketika dikabarkan kepadanya tentang kematian anaknya, apa yang dikatakan pertama kali? Alhamdulillah. Apakah ada yang pernah mendengar Allah akan bangunkan Baitul Hamdi, rumah pujian di surga kelak, bagi yang anaknya meninggal kemudian dia bisa memuji Allah Tabaraka Ta'ala? Ada yang pernah mendengar hadisnya? Dia langsung bersyukur, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan dia bersyukur kepada Allah Tabaraka Ta'ala dan mengatakan, Pak Ustadz, bisa jadi ini adalah menjadi syafaat untuk masuk ke dalam surga. Dia ingin sekali masuk surga. Tapi Ustaz, amal saya sedikit. Dengan kesibukan saya, Ustaz, amal saya sedikit. Keinginannya kuat. Tapi dia merasa belum ada sesuatu yang cukup baginya untuk mendapatkan surga Allah Tabaraka Ta'ala. Maka dengan musibah ini, dia langsung bersyukur dan dia ingat, bisa jadi ini yang Allah inginkan agar dia mendapatkan surga. Syafaat anak. Dia berusaha tersenyum dengan mengatakan bahwa bisa jadi mudah-mudahan anak ini yang akan menariknya ke surga. Tidak semua orang bisa. Berbicara itu mudah. Berbicara tentang sabar itu mudah. Tapi kita mengalaminya, maka masing-masing kita akan berbeda-beda. Ini tingkatan yang keempat. Bersyukur ketika mendapatkan musibah. Apa yang menyebabkan dia bersyukur, bisa bersyukur? Pengetahuannya tentang takdir Allah Tabaraka Ta'ala. Ini adalah takdir Allah. Dan dia merasa bahwa ini adalah yang terbaik untuknya. Sebenarnya semua perbuatan Allah itu tidak ada yang buruk. Semua perbuatan Allah itu apa? Baik. 6. Yang pertama apa tadi? Ketika seseorang mendapatkan musibah, kondisi yang pertama adalah marah. Hukumnya apa? Dosa besar. Yang kedua adalah bersabar. Apa hukumnya? Wajib. Yang ketiga adalah ridho. Apa hukumnya? Mustahab. Yang keempat, syukur. Dan ini adalah derajat yang paling tinggi. Berarti pahalanya jauh lebih besar, keutamanya jauh lebih besar.
Tapi masyarakat muslimin rahimakumullah, kita baca dalil yang pertama terkait dengan sabar atas segala takdir Allah. Penulis mencantumkan ayat surah At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Nah ini takdir Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, nah ini garis bawah di sini, beriman kepada Allah. Yahdi qalbah. Niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Qala Alqamah berkata, huwa ar-rajulu tusibuhul musibatu faya'lamu annaha min 'indillah fayarda wa yusallim. Alqamah menafsirkan iman yang terdapat dalam ayat ini. Beliau mengatakan, yaitu seseorang yang ketika ditimpa musibah, dia meyakini bahwa itu semua dari Allah. Maka ia pun ridha dan pasrah atas takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Yang dimaksud dengan yu'min billah, beriman kepada Allah, di sini maksudnya adalah beriman kepada Allah adalah beriman kepada takdirnya. Yang dimaksud dengan beriman kepada Allah dalam ayat ini adalah maksudnya beriman kepada takdirnya. Siapa yang beriman dengan takdir Allah, yahdi qalbah. Apa yang dimaksud dengan yahdi qalbah? Maksudnya adalah yarzuquhu at-tuma'ninah. Allah memberikan rizki kepadanya berupa tuma'ninah, ketentraman jiwa. Ketika seseorang beriman kepada takdir Allah, maka balasannya apa? Allah berikan untuknya anugerah berupa ketentraman jiwa. Ketika dia ditimpa musibah, dia beriman dengan takdir Allah, dia berhusnuzon kepada Allah, dia meyakini adalah takdir Allah, tidak akan mungkin terjadi jika Allah tidak menginginkannya. Ini terjadi, berarti inilah yang Allah inginkan. Yahdi qalbah, Allah beri petunjuk kepada hatinya. Artinya apa? Allah jadikan hatinya tenang. Jika hati telah tenang, telah mendapatkan petunjuk, maka seluruh anggota tubuh pun juga akan mendapatkan petunjuk. Kalau hati telah mendapatkan petunjuk, maka seluruh anggota tubuh pun akan mendapat petunjuk. Lisan tidak akan mengumpat, tidak akan berdoa dengan doa celaka. Aduhai celaka. Ya, tidak marah-marah. Hatinya akan bersabar. Anggota tubuh yang lainnya pun juga tidak akan ikut marah. Tidak memukul-mukul pipi, tidak memukul segala sesuatunya, tidak menjambak-jambak rambutnya. Ya, tidak histeris, tidak menjerit-jerit. Kenapa? Anggota tubuhnya telah mendapatkan petunjuk disebabkan karena hatinya yang telah mendapatkan petunjuk, ketenangan, tenang. Tenang ketika mendapatkan musibah. Apa yang menyebabkannya tenang? Karena dia beriman dengan takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Ini pentingnya beriman dengan takdir. Ya. Maka sekali lagi, hati akan tenang, badan pun juga akan rileks. Maka puncak ketentraman, puncak ketenangan adalah iman kepada takdir. Kalau seseorang kurang imannya kepada takdir, maka kurang pula ketentramannya, ketenangannya. Jika ingin mendapatkan puncaknya, maka
Jawabannya adalah dengan beriman kepada takdir Allah tabaraka wa taala. Baik. Kemudian berikutnya dalil yang kedua. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Isnani fin nasi huma bihim kufr." Ada dua perkara yang masih dilakukan orang. Dua perkara yang masih dilakukan orang. At-ta'nu fin nasab huma bihim kufrun. Padahal kedua-duanya adalah kufur. Kedua-duanya adalah kufur. Dan kufur di sini maksudnya adalah kufur asgar, bukan kufur akbar. Kalau kufur akbar itu mengeluarkan dari Islam. Tapi yang dimaksud dengan kufur di sini adalah kufur asgar. Walaupun kufur asgar ini adalah dosa besar. Ya. Jangan dilihat nama istilah asgarnya, tapi lihat kufur. Kufur asgar. Dua perkara yang masih dilakukan oleh orang-orang padahal keduanya adalah kufur. Apa itu? At-ta'nu fin nasab, mencela keturunan, wan niyaha 'alal mayyit, dan meratapi orang mati. Ini kita garis bawahi di sini adalah an-niyahah 'alal mayyit. Ini berkenaan dengan bab pembahasan kita. Meratapi orang mati berarti tidak menerima takdir. Yang dimaksud dengan at-ta'nu fin nasab, mencela keturunan adalah menjelek-jelekan nasab seseorang. Menjelek-jelekan nasab seseorang, mencelanya. Dan termasuk at-ta'nu fin nasab adalah mengaburkan atau menghilangkan nasab seseorang. Ini banyak kita dapati di tengah masyarakat kita, ada yang di dokumen anaknya, nama bapaknya bukan lagi nama bapak kandung. Bapak tirinya dinasabkan kepada bapak tirinya. Boleh atau tidak? Apapun kondisinya. Apakah bapaknya telah meninggal? Ataukah bapaknya telah cerai dengan ibunya? Sampai kapanpun nasabnya tidak bisa dihilangkan, tidak bisa diputuskan bahwa itu adalah anaknya, walaupun ibunya cerai. Sebenci apapun ibunya terhadap bapak dari anak ini, tidak bisa dihilangkan hubungan nasab. Binnya tetap kepada bapak biologisnya, bapak kandungnya. Ya, ada sampai yang di ijazah itu tidak mau ditulis bin bapak kandungnya. Ibunya nggak terima. Mau diminta diganti apa? Sama bapaknya yang sekarang. Bapak tirinya. Berat tanggungnya. Ini sama dengan apa? Menasabkan bukan kepada bapaknya. Di kakak ada atau tidak? Di kakak ada atau enggak? Ada? Ada. Musibah. Ya. Ini berarti menghilangkan nasab menghilangkan nasab seseorang. Ini tidak boleh. Yang kedua adalah meratapi orang mati. Dan meratap orang mati ini termasuk apa? Marah terhadap takdir Allah tabaraka ta'ala. Berarti dia tidak sabar. Dalil yang ketiga dan dalil yang keempat. Walahu ma'an ibn Mas'udin marfu'an. Laisa minna man daraba al-khudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis marfu' dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, tidak termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian
dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Rasulullah SAW katakan, tidak termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Ketiga hal ini adalah kondisi umum yang kita dapati ketika seseorang ditimpa musibah. Pada umumnya ini yang terjadi. Ya, ada juga kejadian yang lain apa? Lempar piring, ada juga kan? Pecah barang-barang di meja. Berantakan, hancur. Ya. Makanan ya dirusak. Kadang ada juga yang sampai menghancurkan tembok rumah. Ada atau tidak? Ada yang memecahkan kaca, ada atau tidak? Ada. Nah, di sini tidak disebutkan dalam hadis ini, bukan berarti pembatasan, tapi ini pada umumnya inilah yang terjadi. Ya. Memukul-mukul pipi, merobek-robek baju, berseru dengan seruan jahiliyah. Apa maksudnya berseru dengan seruan jahiliyah? Histeris, teriak-teriak dengan mengatakan, celaka, celaka. Ini seruan jahiliyah. Kemudian berikutnya, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza arada Allahu bi'abdihi al-khaira, 'ajjala lahu bil 'uqubati fid dunya, wa idza arada bi'abdihi syarra, amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Idza arada Allah bi'abdihi al-khair, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, ajjala lahu bil 'uqubati fid dunya, maka Allah menyegerakan hukuman baginya di mana? Di dunia. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah akan menyegerakan hukuman baginya di mana? Di dunia. Wa idza arada bi'abdihi syarra, sedang apabila Allah menghendaki keburukan pada seorang hambanya, amsaka anhu bidzanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, maka Allah menangguhkan dosanya sampai dia penuhi balasannya nanti di hari kiamat. Bukan Allah batalkan, tapi Allah tangguhkan sampai dia meninggal dunia. Allah sempurnakan hukumannya. Allah penuhi balasannya di mana? Pada hari kiamat. Ya. Jika Allah menginginkan pada seorang hamba keburukan, dan keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah. Keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah. Wasyarru laisa ilaik. Keburukan itu tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Wasyarru laisa ilaik. Keburukan itu tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Dan keburukan itu pasti ada hikmahnya. Keburukan itu pasti ada hikmahnya. Dan ketika seseorang melihat dengan prasangka yang baik, maka dia akan menganggap keburukan tersebut baik untuknya. Ya. Maka dia akan bersabar, tidak akan berkeluh kesah. Dan azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat. Adab di dunia itu lebih ringan daripada adab di akhirat. Maka ketika seseorang diadab di dunia, maka hendaklah dia memuji Allah tabaraka wa taala. Memuji Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Itu yang kebaikan yang Allah inginkan untuknya.
Allah tidak mengakhirkan untuk menghukumnya di akhirat. Allah menyegerakan hukumannya di dunia. Uqubah, hukuman, berarti ada pelanggaran. Berarti kaitannya dengan apa? Dosa maksiat. Kaitannya dengan dosa dan maksiat. Maka hukuman tersebut iya. Pahit, berat, iya. Tapi tidak disandarkan kepada Allah. Sandarkan kepada pelaku maksiat. Namun itu adalah baik untuknya agar dia segera kembali kepada Allah. Dan itu juga baik untuknya untuk menggugurkan dosanya. Dan itu baik untuknya. Kenapa? Allah menyegerakan hukumannya di dunia. Tidak Allah tunda di akhirat. Semuanya baik. Maka ketika seseorang ditimpa musibah dan dia beriman kepada takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia bisa bersyukur dan ridha terhadap takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi khatibillah rahimakumullah, maksud dari hadis ini adalah, maksud dari hadis apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah segerakan hukuman baginya di dunia, adalah merupakan hiburan bagi orang-orang yang ditimpa musibah. Hiburan bagi orang-orang yang ditimpa musibah. Jangan sampai berkeluh kesah. Jangan sampai bersedih yang berkepanjangan, yang berlebihan. Karena itu baik sebenarnya untuknya. Dan itu adalah takdir ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuknya. Ya, jadi kita garis bawahi di sini adalah apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, berarti hukuman sekalipun itu juga adalah merupakan kebaikan yang Allah inginkan untuk hambanya. Baik, kemudian untuk dalil khamis, dalil yang kelima, Nabi SAW bersabda, Inna izamal jazai ma'izamil bala. Wa inna Allah Ta'ala idha habba qawman ibtalahum. Wa man radiya falahu ridha. Wa man sakhata falahu sakhata. Hasanahu Tirmidzi. Inna izamal jaza ma'izamil bala. Sungguh besarnya pahala setimpal dengan besarnya cobaan. Wa inna Allah Ta'ala idha habba qawman, apabila Allah mencintai satu kaum, ibtalahum, maka diujilah mereka dengan bala, ujian, cobaan, musibah. Di sini Rasulullah SAW katakan apa? Idza ahabba qauman, kalau Allah mencintai suatu kaum. Terkadang Allah menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada hambanya, kepada satu kaum, dengan menimpakan kepada mereka apa? Musibah. Maka bagaimana sikapnya ketika ditimpa musibah? Wa man radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha, maka baginya keridhaan dari Allah. Wa man sakhata falahu sakhata. Sedang barang siapa yang marah, maka baginya kemarahan dari Allah. Hadis hasan menurut At-Tirmidzi. Di antara faedah pelajaran yang kita ambil dari hadis ini adalah, yang pertama, semakin suatu musibah, bala itu semakin besar, ya semakin besar musibah yang menimpa seorang hamba, dan dia bersabar,
maka balasannya semakin besar pula. Semakin besar musibah yang menimpa seorang hamba dan dia bersabar, maka semakin besar pula apa? Pahalanya. Ya, syaratnya apa? Sabar. Yang kedua, bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mencintai kaum. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan uji mereka. Allah akan uji mereka. Apakah itu secara kauni maupun secara syar'i. Secara kauni maupun syar'i. Secara kauni contohnya apa? Secara kauni, gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus, Allah uji. Secara syar'i, perintah-perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala itu pun juga ujian atau bukan? Ujian. Siapa yang menerima panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk salat, dia akan bersegera. Dia akan bersungguh-sungguh. Kita melakukan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala sesuai dengan keagungannya. Nah, terakhir, kandungan bab ini, yang pertama adalah tafsir ayat At-Taghabun. Tafsiran ayat dalam surah At-Taghabun. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada takdir Allah, Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Ini menunjukkan tentang apa? Menunjukkan tentang keutamaan sabar atas segala takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalil yang pertama yang kita pelajari itu adalah merupakan dalil tentang keutamaan sabar dalam menghadapi takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, anna hadza minal imani billah. Sabar terhadap segala cobaan termasuk iman kepada Allah. Sabar itu termasuk iman. Ya, iman kepada Allah.
Yang ketiga, at-ta'nu fin nasab. Ya. Larangan mencela nasab. Ya. Larangan mencela nasab ataupun juga mengaburkan, menghilangkan nasab, dan itu termasuk apa? Minal kufril asgar, termasuk kufur asgar. Kemudian yang lainnya adalah ancaman keras terhadap orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian, dan menyeru dengan seruan jahiliyah karena meratapi orang mati. Dan ancaman keras ini ditunjukkan dengan apa? Bahwasanya Allah SWT berlepas diri dari mereka. Berlepas diri dari siapa? Dari orang yang meratap dengan memukul pipinya, yang merobek bajunya, berseru dengan seruan jahiliyah. Di mana Rasulullah SAW katakan, laisa minna, tidak termasuk golongan kami. Berarti Rasulullah SAW berlepas diri dari yang berbuat perbuatan-perbuatan tadi. Kandungan yang lainnya, alamatu iradatillahi bi'abdihi khair, tanda apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya. Apa tandanya? Allah segerakan hukumannya di dunia. Nah, itu tandanya. Berikutnya, alamatu iradatillahi bi'abdihi syarr, tanda apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya. Apa tandanya? Allah mengakhirkan hukumannya di akhirat. Berarti Allah menginginkan keburukan untuknya. Kandungan yang lainnya adalah alamatu hubbillah lil 'abd, tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Apa tanda cinta Allah kepada hambanya yang kita pelajari pada bab ini? Apa tanda cinta Allah kepada hambanya? Itu tadi sudah kita bahas tadi, kebaikan ya, kebaikan yang Allah inginkan. Ya, apa tadi? Tanda cinta Allah pada seorang hamba apa? Ibtalahum. Apa itu? Allah timpakan kepada mereka musibah. Ada atau tidak tadi? Ada. Dalil yang keberapa? Dalil yang kelima. Ya, yang terakhir tadi. Idza habba qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka dengan menurunkan bala, musibah, ujian, cobaan. Ini tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Berikutnya, tahrimus sakhat. Dilarang bersikap marah dan tidak sabar atas cobaan yang diujikan Allah. Apa hukumnya? Marah terhadap takdir Allah, apa hukumnya? Dosa besar, haram. Dan yang terakhir adalah thawabur ridha bil bala. Pahala bagi orang yang ridho atas cobaan yang menimpanya. Pahala bagi orang yang ridho atas cobaan yang menimpanya, apa pahalanya? Apa pahalanya bagi orang yang ridho atas musibah yang menimpanya? Waman radiya falahur ridho. Siapa yang ridho, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Tapi bisa dipahami? Nah, maka jangan sampai hati kita membenci takdir Allah tabaraka taala. Jangan sampai kita marah kepada Allah terhadap musibah, takdir yang pahit, yang rasanya menyakitkan. Jangan sampai lisan kita berkeluh kesah. Ya, lisan berkeluh kesah termasuk yang berkaitan dengan lisan apa juga? Tulisannya. Lisannya tidak berkeluh kesah, tapi jempolnya berkeluh kesah. Jempolnya berkeluh
berkeluh kesah. Lisannya enggak, tapi jempolnya berkeluh kesah. Ya, hukum jempolnya sama dengan lidahnya. Hukum jempolnya, jarinya itu sama dengan lidahnya. Ya, para ulama menjelaskan bahwa hukum tulisan itu sama dengan hukum lisan. Ya, sama seperti ada seorang yang laki-laki, seorang suami yang mengirimkan pesan kepada istrinya, aku menceraikanmu. Istrinya baca, tahu inilah betul pesan dari suaminya. Apa hukumnya? Jatuh talak atau tidak? Jatuh talak atau tidak? Suaminya tidak mengucapkan. Jatuh talak. Kenapa? Hukum tulisan itu sama dengan hukum lisan. Bisa jadi seseorang tidak mencela takdir, tidak berkeluh kesah, tidak marah-marah dengan lisannya, tetapi tulisannya curhatan yang luar binasa. Ya, menunjukkan betapa malangnya nasibnya. Ya. Nah, ini juga sama ya, tulisan ya. Ya, hukum jari itu ya, tulisan sama dengan hukum lisan. Maka kita bertakwa dengan lisan kita. Kemudian jangan kita berbuat hal-hal yang bisa menafikan kesabaran. Jangan melakukan sesuatu perbuatan yang bisa menafikan kesabaran, menafikan ridho kita. Dan kemudian pelajaran yang lain juga apa? Semakin sabar semakin besar pahala. Dan pentingnya kita tahu besarnya pahala sabar. Ya, pentingnya kita tahu tentang besarnya pahala sabar. Dan yang terakhir, ketika seseorang ditimpa musibah, dia sedih, itu sudah tabiat. Tabiat manusia untuk bersedih ketika dia ditimpa musibah. Tapi jangan sedih yang berkepanjangan, yang bisa mengurangi kesempurnaan sabar. Dan ingatlah sabda Nabi SAW, as-sabru inda sadamatil ula. Yang namanya pahala, yang diberikan pahala yang besar berkaitan dengan sabar itu adalah ketika hentakan pertama, ketika mengalami benturan pertama kali, ketika musibah itu terjadi, dan dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengatakan, alhamdulillah. Kemudian dia berdoa, Allahumma ajir fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang aku alami. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah yang lebih baik darinya. Dia bisa menerimanya. Dia bisa bersabar, ridho, bahkan bisa bersyukur. Ternyata ini juga masuk pembahasan apa? Tauhid. Dalam rangka apa? Menyempurnakan tauhid. Tidak bersabar dengan takdir Allah, itu bisa meniadakan atau mengurangi kesempurnaan tauhid. Billahi taufiq. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada kita kekuatan, ya, senantiasa husnuzan, ridho kepada Allah tabaraka taala, dan bisa senantiasa kita bersyukur atas segala apa yang menjadi ketentuan takdir dari Allah tabaraka taala, dan kita terus berdoa kepada Allah semoga kita diselamatkan dari berbagai musibah. Musibah dunia, terlebih lagi musibah akhirat. Semoga diri kita, keluarga kita, kaum muslimin semuanya diselamatkan dari berbagai musibah ini, dan Allah jadikan kita husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.